Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, nikmat iman terutama dan nikmat kesehatan kepada kita. Sehingga kita kembali bertemu dalam majelis ilmu ini ya, tentang yang merupakan kajian kristologi yang sudah kita laksanakan beberapa kali kesempatan, entah ini kesempatan yang kesekian, yang tujuannya adalah memberikan pelajaran bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, dalam memahami dan mengetahui apa yang tertulis literatur-literatur di luar daripada Islam, terutama tentang kristologi. Kembali materi-materi tajam akan dibawakan Bang Ikhwan ya, yang kali ini akan mengusung tema tentang keanekaragaman gospel. Tema ini sengaja diangkat sekedar untuk memberikan pengetahuan kepada kita bahwa memang sebelum hari ini atau jauh sebelum datangnya Rasulullah Muhammad SAW, gospel atau orang Kristen menyebut Injil, Bible, itu memang sudah beraneka ragam adanya. Bahkan dalam sumber-sumber terpercaya di internet ada sekitar 40 lebih gospel yang mulai ditemukan. Namun yang dibaca oleh di gereja-gereja cuma ada 4 gospel saja, yang kemudian dirangkum dalam satu buku bernama Bible. Atau di Indonesia mereka mengambil terjemahan dari istilah Islam, yaitu Alkitab. Nah, sebelumnya kami sampaikan di sini bagi para penyimak di YouTube, karena ini disiarkan secara live dan relive di channel Penunggang Kuda Channel, saluran online, ISDN Studio, Ngaji Metal Channel, Islamologi dan Kristologi. Kami sampaikan bahwa dalam kajian ini, dalam pemaparan selanjutnya, pemateri hanya membaca atau menyampaikan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, bukanlah merupakan penafsiran pemateri sendiri, hanya menjabarkan apa yang sebenarnya yang kita dapatkan atau pengetahuan-pengetahuan yang baru yang kami temukan di sini. Oke, langsung saja silakan Bang Ikhwan dimulai. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali melakukan kajian kristologi kita dengan tema keanekaragaman Injil atau keanekaragaman gospel. Ya, tema ini kelanjutan dari tema-tema sebelumnya. Tentu kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Maidah ayat 15. Saya bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ahli kitab, sungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Tentu kajian kita malam hari ini, kita ingin melihat kebenaran daripada ayat Al-Quran ini, bahwa banyak isi kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Maka tema kita malam hari ini
keanekaragaman gospel. Ya, benarkah bahwa gospel itu beraneka ragam? Nah, tentu kita akan mengambil sumber-sumber yang uh, konkret, baik dari dalam sumber gospel sendiri, yang kita ketahui bersama bahwa ternyata gospel itu bukan hanya satu gospel saja, tetapi ada banyak gospel. Nah, kajian kita malam hari ini tentu kita akan kaji melalui 7 poin tentang keanekaragaman gospel ini. Yang pertama, perlu kita mengetahui kapan penulisan gospel itu. Yang kedua, seperti yang kita ketahui bahwa gospel yang dikanon itu hanya 4. Nah, tentu kita bertanya, ya mengapa hanya 4 gospel saja yang dikanon, termasuk kisah Rasul itu dimasukkan, sementara masih terdapat gospel-gospel yang lain yang jumlahnya lebih banyak dari apa yang dikanon ini. Kemudian ketiga, keanekaragaman gospel lain yang disembunyikan. Nah, kita akan membahas pada poin ketiga ini, selain yang dikanon, apa saja yang gospel yang lain-lain itu, atau kita uh, sebut dengan gospel yang tidak dikanon atau yang disembunyikan, ya, atau yang tidak uh, diizinkan untuk dibaca oleh gereja itu sendiri. Yang keempat, sejak kapan ada gospel lain itu ada? Nah, apakah kita sering mendengar bahwa gospel yang tidak dikanon itu nanti ada abad kedua? Nah, apakah itu adalah sebuah pernyataan yang benar, atau memang gospel yang dirahasiakan ini justru kehadirannya sama-sama dengan gospel yang dikanon, yaitu 4 gospel yang saat ini digunakan oleh gereja. Ya, kita akan lihat nanti. Yang kelima, selain gospel lain, apakah ada silang pendapat antara Paulus dan murid asli Yesus di dalam gospel itu sendiri? Keenam, sampai kapan perdebatan tentang gospel dan dogma terjadi? Ya, jadi apakah perdebatan tentang gospel ini kita hanya menjumpai ketika eh, beberapa kali dilakukan sidang-sidang konsili, atau perdebatan itu hingga saat ini masih terus terjadi, ya, di kalangan umat yang mengimaninya? Yang ketujuh, apakah kitab Kristen sekarang adalah 100% ucapan dari Yesus? Baik, kita akan mulai pada poin yang pertama. Kita akan mengupas malam hari ini tentang keanekaragaman gospel ini. Ya, tentu kita ingin mengetahui kapan penulisan gospel ini dimulai. Nah, sesuai dengan data yang tentu diakui kebenarannya, ya, di dalam sebuah link di Wikipedia dijelaskan, tentu ini adalah semua sumber bisa membacanya. Ya, kitab Perjanjian Baru terbit antara tahun 50 dan 100 Masehi. Yang mula-mula adalah surat-surat Paulus, kemudian barulah bagian-bagian lain beberapa abad sesudah Masehi. Ya, gereja baru mensahkan kanon kitab Perjanjian Baru setelah urutannya diubah dan sedapat mungkin disesuaikan dengan sejarah keselamatan. Nah, kemudian dijelaskan juga yang kedua, umumnya boleh dikatakan bahwa kanon Perjanjian Baru itu sudah ditetapkan kira-kira pada tahun 200. Nah, ini pun kita bisa lihat bahwa penetapan kanon Perjanjian Baru ini hanya diperkirakan penetapannya tahun 200. Ya, secara definitif pada tahun 380 Masehi. Ya, sejarah gereja, ya, sebagaimana oleh Dr. H. Berkhof dan Dr. I.H. Enklar. Jadi definitifnya Injil kanon ini tahun 380. Nah, jadi yang
dimaksud Injil kanon ini Injil yang Gospel yang saat ini digunakan oleh saudara-saudara Kristen. Nah, kita ingat ya bahwa di sini penulisan diperkirakan tahun 200 sampai definitifnya tahun 380. Nah, ini berarti kita bisa bandingkan keberadaan gospel yang tidak dikanon. Apakah usianya di bawah 200 atau tahun yang sama atau belakangan? Nah, sehingga ini menjawab tentu uh, alasan-alasan mengapa kitab-kitab yang jumlahnya lebih banyak dianggap apokrif dan gnostik oleh umat Kristiani. Nah, kita bisa buka link selanjutnya ya dari Wikipedia ini tentang penulisan gospel ini. Lebih lengkap kita bisa baca di sana. Ya, kita bisa buka juga supaya lebih jelas. Kita akan buka linknya langsung. Uh, tentang penulisan daripada gospel ini. Tidak muncul di layar linknya. Iya, ya, sebentar. Oh, Ya, ini ya. oke, oke. Jadi gospel ini ya seperti dibacakan tadi. Ini kan sudah kelihatan linknya ya, Pak Awi. Iya, iya. Ya, Lanjut. ya ini linknya. Jadi sumber datanya ini jelas. Intinya di sini kita ingin mengetahui kapan penulisannya. Nah, di sini jelaskan ya, kira-kira pada tahun 200 dan secara definitif pada tahun 380. Ini di dalam sejarah gereja oleh Dr. H. Beecroft dan seterusnya. Ya, kita lihat lagi informasi lain yang ada di dalam penulisan Injil ini. Eh, di sini waktu penulisan ini hanya dikatakan perkiraan kurun waktu tulisan Injil kanon bervariasi, namun tidak lebih dari 100 Masehi. Nah, ini hanya perkiraan saja, tetapi bervariasi ya, karena tidak ada waktu yang tetap terkait dengan kapan sebenarnya ditulis Injil kanon ini ya. Seperti dalam kanon Muratori, ya di sini 170 Masehi. Ya, di sini baru memaparkan urutan pembuatan Injil Lukas dan Yohanes sebagai berikut, yaitu bagian depan hilang dan yang tersisa dimulai dengan kata di mana ia dan seterusnya. Pengembangan terjemahan diletakkan di antara tanda kurung siku, angka-angka menunjukkan nomor baris teks aslinya yang tersisa dan dapat dibaca. Nah, di sini tentu kita sudah bisa menggarisbawahi kapan Injil yang dikanon itu mulai ada. Yang jelas di sini bervariasi ya, tidak ada kepastian daripada tahun itu kapan sebenarnya itu mulai diberlakukan. Nah, sumbernya jelas ini ya. Eh, Oke, selanjutnya kita ke poin selanjutnya. Saya buka dulu sebentar. Eh, Nah, tadi kita sudah mengenal penulisan Injil. Nah, sekarang kita tentu perlu juga mengetahui tentang Injil-Injil yang tidak dikanon atau Injil yang atau gospel yang dirahasiakan. Ya, betul. Nah, apa saja yang dirahasiakan ini kita akan buka linknya sebentar. Nah, gospel yang dirahasiakan apa saja?
kurang lebih 40-an ya. Kita akan Iya. tampilkan datanya, gospel yang dirahasiakan. Saya akan bacanya. Ini cukup banyak apabila kita membandingkan dengan hanya 4 saja gospel yang dikanon. Iya, iya. Nah, ini mulai dari satu dialog Sang Juru Selamat. Kemudian Andreas, Peles, terusnya Bardeneses, ya, Bartolomeus, Basilides, kelahiran Maria, Cerintus, Hawa, Eboinit, orang-orang Mesir, Enkratites, 4 wilayah surgawi, orang-orang Ibrani, seterusnya Hesihius, seterusnya masa kecil Yesus Kristus, Yudas Iskariot, Yude, Marsion, Mani, Maria, Matias, Marintus, menurut kaum Nazaret. Ya, ini cukup banyak. Ini termasuk keragaman Injil yang Oh, tidak tidak dikanon. dikanon atau dirahasiakan. Nah, tentu di sini kita harus mengetahui apa sebenarnya menyebabkan Injil ini dirahasiakan. Maka kita akan membuka beberapa daripada isi gospel ini agar kita mengetahui apa saja yang dirahasiakan di dalam uh, gospel ini. Nah, kita lihat di dalam uh, keanekaragaman ini, ya kita buka linknya, kita mengambil sumber dari sarapan pagi ya, agar kita tidak memberikan data yang tidak akurat. Ya, saya share lagi. Kita buka gospel-gospel yang dianggap rahasia atau apokrif. Nah, jadi istilah apokrif ini adalah gospel yang dirahasiakan. Nah, ini sumbernya dari eh, sarapan pagi Biblika. Nah, tentu ini hanya memuat beberapa ayat tentang kisah-kisah yang ada di gospel atau yang dianggap apokrif ini. Nah, kita bisa baca di sini persoalan-persoalan atau beberapa gospel yang dirahasiakan ini. Ini ada bab masa kecil, ada Injil masa kecil menurut Thomas, ada kisah Yusuf si tukang kayu, ya ada kemudian Injil Filipus, ya kita kan bisa buka nanti di bawah. Ada surat Yesus ya, ini ada Injil Yudas, kemudian ada Injil Petrus, ya ini cukup banyak. Injil orang Ibrani, ada Wahyu Petrus, dan seterusnya. Nah, di dalam gospel-gospel rahasia ini atau apokrif, apa saja sebenarnya yang menyebabkan ini dilarang atau dirahasiakan? Ya, yang jelas pelarangan ini ya karena ada perbedaan-perbedaan tentang kisah antara gospel yang dikanon dan gospel yang dirahasiakan ini. Kita akan lihat beberapa perbedaan ya, yang di sini juga sebenarnya ditulis oleh sumber Kristen sendiri tetapi tidak diimani. Ya, ini dianggap oleh orang-orang Kristen sebagai ajaran sesat. Nah, padahal kalau kita melihat sumber kapan keberadaan gospel ini mulai ada, maka ini bahkan ditulis perkiraan tahun 2 Masehi ke bawah juga. Jadi ada datanya juga yang menuliskan tentang keberadaan ini. Ini bukan lahir dari abad 21, tetapi ini memang sudah ada sejak abad kedua ya.
Ya, baik, kita akan melihat beberapa perbedaan yang dituliskan. Nah, ini ya mengapa disembunyikan, maka di sini jelas beberapa alasan yang ditulis, ya seperti dikatakan di sini ya, Tertullianus, Clemens dari Alexandria, dan terlebih dari lagi Irenaeus, Uskup Lyon sekitar tahun 180 Masehi menulis Adversus Haereses atau melawan bid'ah, memberi gambaran tentang sekte-sekte yang memperkenalkan ajaran-ajaran yang berbeda dari ajaran resmi. Nah, artinya dari penjelasan ini bahwa kita dapat melihat bahwa di bawah tahun 200 Masehi ini ajaran ini sudah ada. Ya, bahkan di sini tahun 180 Masehi. Jadi kalau alasannya bahwa ini nanti lahir pada abad kedua, maka ini tentu sangat bertentangan dengan apa yang kita bahas saat ini ya. Bahwa sebelum abad kedua, masih pada abad ke-1 ini sudah terlihat bagaimana ada sekelompok dari uh, umat yang mengimani gospel berbeda dengan sekelompok yang juga umat yang sama mengimani gospel yang lain. Nah, sehingga tadi kita sudah bisa membedakan sekelompok itu adalah sekelompok yang mengimani 4 gospel saja, sementara sekelompok yang lain mengimani kurang lebih 40 gospel. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya alasan-alasan ya uh, ini dijadikan sebagai Injil rahasia. Ya, pada intinya kita lihat coba baca di Basilides ya. Ya, Bagaimana pendapat Basilides? Ya, Basilides aktif mengajar di Alexandria pada masa kekuasaan Kaisar Hadrian tahun 117 sampai dengan 138 Masehi. Nah, dengan melihat tahun ini tentu klaim-klaim bahwa Injil apokrif ini nanti ada pada abad kedua itu sangat terbantahkan dengan informasi yang justru Basilides ini ya dia aktif mengajar di Alexandria sejak tahun 117 sampai 138 Masehi. Jadi sebelum abad kedua. Pada periode tahun 130-an itu ia menghasilkan banyak karya termasuk 24 buku dalam koleksi eksegetika, berbagai tulisan Bapak Gereja, Clemens dari Alexandria, Origenes, Irenaeus, memberi kita informasi tentang ajaran Basilides. Nah, jadi di sini kita sudah melihat ada kelompok dari Irenaeus, kelompok Basilides, mereka berbeda ajaran. Artinya gospel ini sudah ada gospel-gospel lain sejak di zaman itu, bahkan sebelum abad kedua. Nah, jadi antara Irenaeus dan Basilides ini tentu berbeda pandangan. Ya, tetapi yang kita bahas saat ini tentu hanya membuktikan bahwa gospel kanon dan apokrif itu justru kehadirannya sama-sama ada di masa waktu-waktu itu. Ya, jadi tidak ada dikatakan bahwa apokrif lahir belakangan. Nah, apa sebenarnya menjadi penyebab Injil-Injil atau gospel ini menjadi terlarang? Maka kita dapat baca sedikit di dalam penjelasan ya kisah bahwa Yesus berhasil menyelamatkan diri dari penyaliban. Ya,
Di dalam ayat berikut, ya kita baca di sini, mereka yang ada di sana menghukum aku, ya Yesus. Dan aku dalam kenyataannya tidaklah mati, melainkan hanya kelihatannya saja. Supaya aku tidak mereka permalukan, karena mereka adalah kaumku sendiri. Karena kematianku yang mereka kira telah terjadi, sesungguhnya telah terjadi bagi mereka dalam kekeliruan dan kebutaan mereka. Karena mereka telah memakukan orang mereka sendiri ke kematian mereka. Ayah mereka sendirilah yang telah minum anggur asam, bukan aku. Mereka memukul aku dengan tongkat, itu adalah orang lain. Simon yang memikul salib pada bahunya, orang lainlah yang mereka kira sebagai diriku. Dan ke atas kepalanya mereka meletakkan mahkota duri. Dan aku menertawakan ketidaktahuan mereka, karena aku mengubah bentuk diriku dari satu wujud ke wujud yang lain. Nah, inilah mungkin yang menjadi salah satu alasan gospel Basilides ini dirahasiakan atau ditolak atau tidak di kanon sebagai gospel yang resmi diimani oleh para pengikutnya pada saat itu dan saat ini. Jadi intinya di sini kita sudah melihat bahwa keberadaan gospel di sini sudah ada sebelum abad kedua. Ya, jadi di sini menjelaskan tentang tahun dan isi daripada gospel yang kita baca ini. Ya, selanjutnya kita bisa lihat ada mungkin yang dianggap tidak bisa dibaca atau bertentangan dengan Injil kanon. Ya, kita bisa melihat di dalam kisah lain eh, perkembangan sistem penulisan. Ya, kita lihat. Ya, di sini ada Injil Gospel masa kecil, ya, Injil rahasia, apokrif. Nah, masa kecil ini justru tidak ditemukan banyak di dalam Gospel yang dikanon. Ya, apa saja Injil yang memuat masa kecil Yesus ini, kita bisa baca di sini ya. Di sini tentang apa nih? Nah, ya, Injil masa kecil ini kita baca salah satu ayatnya ya. Ini menurut Thomas. Ya. Ternyata di dalam Gospel Thomas ini menjelaskan Injil masa kecil menurut Thomas ya, termasuk salah satu dari tulisan pertama yang ingin mengabarkan kehidupan Yesus sebagai seorang anak. Nah, tulisan ini sudah beredar luas pada paruh pertama abad kedua. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa ternyata keberadaannya ini justru di awal-awal abad kedua, bahkan tadi kita sudah membaca juga bahwa gospel yang kanon itu juga dimulai pada tahun 200 ya, Masehi. Nah, kita lihat isi daripada gospel kanon ini dalam tulisan ini dikisahkan hidup Yesus sejak berusia 5 tahun sampai ketika ia usia 12 tahun pergi bersama orang tuanya ke Yerusalem. Penutup tulisan berkisah demikian ya sebagai berikut. Ya, kita baca uh, di dalam beberapa ayat saja ya yang karena kepanjangan kita lihat saja ini ya. Nah, dalam kisah ini Injil masa kecil menurut Thomas ditemukan banyak cerita lain
yang bisa memberi gambaran tentang Yesus kecil sebagai anak nakal. Nah, tapi poinnya yang kita lihat ya, ketika kanak-kanak Yesus ini berumur 5 tahun, ia sedang bermain di tepi sebuah wadi. Ia mengumpulkan air yang mengalir itu ke dalam kolam-kolam dan seketika itu juga membersihkannya. Ia melakukan semua ini hanya dengan kata-kata perintahnya. Ia membuat lumpur lunak dan darinya ia membuat 12 burung pipit. Itu adalah Sabat ketika ia melakukan ini. Ada banyak anak lain yang bermain dengannya. Seorang Yahudi ketika melihat apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus ketika sedang bermain pada hari Sabat, bergegas pergi dan memberitahu bapaknya Yusuf, lihatlah kemari, anakmu ada di wadi. Dan dia mengambil lumpur dan membuat 12 burung pipit. Ia telah melanggar hari Sabat. Yusuf pergi ke tempat itu, ia melihat dan berseru, mengapa engkau melakukan apa yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Yesus menepukkan tangannya dan berseru kepada burung-burung pipit itu, enyala pergi. Burung-burung pipit itu menjadi hidup, terbang sambil mencicit. Ketika orang-orang Yahudi melihat ini, mereka menjadi takjub. Mereka pergi dan melaporkan pada orang-orang yang memimpin mereka apa yang telah mereka lihat dilakukan oleh Yesus. Nah, di dalam Injil di kanon, cerita seperti ini tidak ada. Ya, tetapi berada di dalam salah satu gospel yang dianggap apokrif, yang padahal sebenarnya keberadaan gospel ini justru ini adalah masa kecil Yesus yang sudah beredar tadi di awal abad kedua ya, hampir bersamaan juga dengan Injil yang dikanon. Jadi ini bukan mungkin pada abad 21 ini. Ya. Tapi ini merupakan Injil yang dianggap terlarang atau berbeda dengan yang dikanon. Nah, seterusnya tentu kita tidak akan membahas ini lagi karena kita sudah poinnya hanya menampilkan bahwa Injil terlarang ini atau Injil apokrif ini sesungguhnya keberadaannya juga ya bersamaan dengan Injil yang dikanon sesuai dengan data yang kita baca. Oke, selanjutnya kita akan melihat data lain yang kita akan uh, tampilkan. Apakah perbedaan-perbedaan keragaman Injil ini nanti ada pada abad 1 dan abad 2 awal hingga pertengahan, atau ini sudah ditemukan pada masa di mana Paulus dan murid Yesus itu hidup. Nah, di dalam Galatia 1 dengan perikop hanya satu Injil, ayat 1, pasal 1, ayat 6 dan seterusnya, di sini Paulus mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbarik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, di zaman ini telah ada suatu Injil lain, ya, yang sebenarnya bukan Injil. Ini menurut Paulus. Nah, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, di zaman Paulus ini, kita baca pada Galatia ini bahwa sudah ada Injil lain. Nah, tentu keragaman Injil ini sebenarnya sudah ada di zaman murid Yesus itu masih hidup. Ya, tetapi hal ini berlanjut hingga abad kedua dan seterusnya, dan kita dapat melihat adanya pemisahan antara Injil yang dikanon dan yang tidak dikanon. Maka tentu
berdasarkan informasi dari Galatia ini menjadi bahan kita untuk mengajak berpikir manakah sebenarnya yang benar-benar gospel yang berasal daripada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus menurut orang Kristen. Nah, sejak kapan Injil lain telah ada? Maka Injil lain telah ada sejak di zaman para murid Yesus itu masih hidup, di mana dapat kita temukan di dalam Galatia 1 dijelaskan. Nah, menurut Paulus bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, dalam pembahasan sebelumnya kita juga telah mencari apakah Paulus ini termasuk dalam daftar dari 12 murid Yesus yang disebutkan di dalam Matius. Nah, ternyata tidak ditemukan nama Paulus berada di dalam daftar 12 murid yang disebutkan di dalam Gospel Matius. Sehingga dipertanyakan bahwa dia mengatakan bahwa tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Ya, sementara Paulus tidak pernah menjadi murid dan tidak pernah semasa Yesus masih hidup bertemu dan bertatap muka dengan Yesus, kecuali pengakuannya ketika Yesus sudah tidak berada di tengah-tengah muridnya. Nah, selain Injil lain yang kita baca dalam Galatia 1 dan seterusnya tadi ada terdapat Injil lain, bagaimana sikap atau keberadaan Paulus dengan murid-murid lain? Apakah ada silang pendapat di antara para murid? Nah, di dalam kisah para rasul kita dapat menemukan suatu kisah ya di mana antara Paulus dan Yakobus itu terjadi silang pendapat. Ya, ya kita dapat baca di sini. Ya, beberapa orang Yahudi datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Taurat. Nah, di sini kita dapat melihat di Antioquia pun ada perbedaan silang pendapat antara Paulus dan murid-murid di sana. Nah, ketika di Yerusalem, di sini pun ada perbedaan pendapat antara orang-orang Farisi yang telah menjadi percaya bahwa mereka mengatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi harus disunat, diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, sementara ini ya kita dapat baca di sini ya, ketika di Antioquia, di situ jikalau kamu tidak bersunat menurut
adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak akan diselamatkan. Nah, di sini dari sisi pengkabaran gospel itu sendiri, Paulus berbeda ketika di Antioquia dan ketika berada di Yerusalem. Pertanyaannya mengapa? Ya, ini pertanyaannya tidak menyimpulkan. Maka bersilanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsunglah pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Nah, di sini tentu kita bisa melihat bahwa seorang Petrus yang diberikan otoritas kepercayaan oleh Yesus, dia memiliki silang pendapat dengan Paulus. Nah, pertanyaan ini mengapa ya mereka silang pendapat baik dengan para murid ketika di Antioquia, bahkan ketika di Yerusalem bertemu Petrus pun mereka silang pendapat. Nah, ini tentu sudah agak memberikan eh, informasi kepada kita bahwa ada Injil lain di masa Paulus, termasuk pengkabarannya juga. Di sini kita bisa melihat ada silang pendapat. Oke, Bang Awi, sebelum lanjut mungkin ada bisa ditambahkan baik oleh Pak Iya, Agus, mungkin iya, ada hal-hal dipertegas kembali, silakan. iya, iya. Silakan Pak Agus, lanjut dulu. Ada yang mau ditambahkan? Iya, 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 iya. Pemaparan yang cukup menarik ya, sangat menarik sekali. Bahwasanya penganekaragaman itu sebenarnya sudah dari awal itu Bang Ewa. Dari era pra Yesus, tapi kekristenan awal ya, atau katakan eh, pasca kenaikan Yesus gitu. Iya, jadi memahami sebuah kebenaran dan jadi membedakan antara dogma dan sebuah kebenaran. Begini, saya ingin memberikan tambahan saja tentang mengenai bagaimana memahami sebuah kebenaran. Ketika seorang bayi kecil, nah ini membuat sebuah perumpamaan ya. Bayi masih kecil, bayi umur ya bayi atau balita memakai baju. Nah, memakai baju itu sebuah dogma. Dia nggak tahu kalau mau telanjang ya telanjang saja, mau pakai baju enggak. Jadi dia enggak pernah minta bayi umur 2 tahun, 3 tahun, nah, anak 3 tahun paling itu pakai baju ya pakai baju. Kalau tidak dibiarkan tidak pakai baju ya tidak pakai baju. Itulah sebuah dogma. Ya, dogma, dogma. Jadi pokoknya kamu harus pakai baju, kamu harus mandi. Namun setelah dewasa mulai berpikir, orang-orang ini mulai diajarkan sebuah pemikiran. Orang yang anu itu harus pakai baju. Nah, pakai baju itu untuk supaya tidak memalukan atau kamu layaknya sebagai manusia gitu. Ya. Nah, orang-orang dewasa ini sudah mulai berpikir. Nah, kalau tidak pakai baju, ya itu lihat kamu orang gila gitu kan. Selalu ada pembandingnya. Artinya sesuatu yang salah itu. Wah, ada yang misalkan telanjang bulat, tuh lihat tuh di jalan orang gila itu. Nah, gitu. Jadi tahu, nanti ketika ada orang yang melakukan seperti itu, maka wah orang gila. Itu kan. Nah, itu baru mulai memahami sebuah kebenaran. Nah, artinya orang manusia itu mulai mengetahui bahwa oh itu sebuah kebenaran, ini sebuah kebenaran dan itu sebuah kesalahan. Jadi saya melihatnya ini kan hanya sebuah perumpamaan tadi. Saya melihatnya begini, Bang Ikhwan, Bang Awi ya. Untuk mengetahui bahwa mana Biblos atau Biblos atau apa namanya gospel ini karena sudah beraneka ragam.
maka sudah layaknya bahwa untuk menyatakan sebuah kebenaran dalam apa namanya canon atau sinopsis, maka umat itu harus bisa melihat yang tidak benar gitu, bukan hanya ini yang benar, terus yang tidak benar yang mana? Oh, yang tidak benar kitabnya agama A, agama B, bukan. Kalau itu yang tidak, kalau memang faktanya bahwa faktualnya bahwa ada yang tidak benar dari dari PB itu yang lain, ya tunjukkan ini yang tidak benar, silakan kamu baca, nanti kamu akan tahu perbedaannya, ya kan? Nah, ini berdasarkan ini bedanya ada di sini, bedanya ada di sini. Ya. Ya, itu penting sekali untuk mengetahui sebuah kebenaran. Bukan dengan cara pokoknya ini yang benar gitu. Ini dengan kacamata ilmiah ya, ilmiah. Artinya saya bukan menilai sebuah inginnya tapi kalau keimanan kita tidak akan mengganggu. Akan tetapi kalau ingin mengetahui sebuah kebenaran ya begitu konsepnya tadi. Nah, ini yang benar. Nah, itu yang salah. Kamu baca silakan kalau nggak percaya itu. Oh, itu salah, gitu kan. Dalam hal ini saya sedikit membandingkan dengan di dalam Islam. Tapi ini juga berbicara tentang keilmiahan saja. Bahwa hadis itu ada yang sahih, tetapi bukan dilarang orang membaca yang palsu, membaca yang dhaif. Beredar ini kitab hadis, kumpulan hadis-hadis dhaif gitu kan. Ini kumpulan kitab hadis-hadis sahih ya. Nah, disinilah baru iman itu bermain. Iman itu bermain artinya, oh iya, ini hadis ini dhaif. Dan iman pun masih dengan akal. Oh, kenapa disebut dhaif? Kenapa disebut sahih? Itu kita tahu. Jalurnya tahu. Oh, ada yang begini-begini. Nah, disitulah nanti setelah menilai ini dhaif, ini sahih, baru beriman. Oh, kita harus mengimani hadis-hadis yang sahih misalkan, atau hasan, atau yang lebih tinggi lagi mutawatir misalkan gitu. Nah, jadi itu pemahaman tentang sebuah kebenaran. Nah, kemudian saya sering melihat di polemikus dari kristolog atau bukan kristolog, apologet itu mengatakan, wah ini kan palsu, apokrif, gnostik, karena abad keempat, abad kelima. Sebenarnya di dalam beberapa penjelasan yang saya dapat itu tidak ada yang disebut dengan tradisi lisan gitu. Ya, boleh saya ambil share screen-nya sedikit, Pak? Boleh. Ya, saya ambil share screen-nya. Ya. Silakan. Iya. Ini. Ya. Ini saya sumbernya sama juga dengan Bang ya. Bahwa tradisi lisan mereka ini sudah jelas ini dalam sebuah penjelasan ya. Ini saya langsung garis bahwa di dalam pengkanonan atau di dalam kitab-kitab itu, kitab-kitab PB terutama ya, saya lebih menyoroti PB itu, sebenarnya tradisi lisan itu sudah bermain, sudah ada gitu maksudnya ya. Nah, ini ada di sini beberapa sumber tertulis PB. Nah, ini nih, PB mempunyai masa perkembangan seperti itu ya. Pada permulaannya cerita-cerita mengenai Yesus dan orang-orang Kristen awal itu diceritakan dari orang ke orang, mulut ke mulut, dan dari kelompok ke kelompok menurut kebutuhan pengajaran dan perbantahan,
Jadi sudah melalui suatu proses diskusi, perdebatan. Jadi yang tadi diuraikan bahwa ada Injil lain oleh Paulus itu, ya ini dijelaskan di sini juga Bang Ivan ya. Nah, Iya, iya. Bang Ivan, iya, Bang Ivan dan Bang Awi. Nih, Iya, iya. ini berarti bahwa banyak bahan yang tidak dibutuhkan langsung. Tadi mengatakan ya, pada masa permulaan cerita mengenai Yesus, perbuatan, dan ini berarti bahwa banyak bahan yang tidak dibutuhkan langsung tersingkirkan dan lenyap. Ya jadi cerita ini pun sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya, sesuai kebutuhan. Nah, nanti jelas apabila kepentingan itu bermain, maka masing-masing punya kepentingan. Iya kan? Dia akan bercerita Iya, iya. tentang sesuai dengan kepentingannya. Nah, namun tidak dapat disangkal. Nah, ini kalimat yang penting ini. Ini adanya di tradisi lisan Bible apa ini? Alkitab Sabda ya. Sabda. Sabda. Namun tidak dapat disangkal bahwa ada batas pada proses perkembangan itu yang ditentukan oleh ingatan yang kuat di masa itu. Kembali lagi ini mengandalkan sebuah ingatan. Ucapan Yesus mungkin diikat bersama dan dipakai pada waktu kitab Injil itu dituliskan. Matius, Lukas mempunyai perumpamaan dan ucapan pendek dalam Injil mereka, namun konteksnya tidak dikenal lagi. Artinya ini namanya sebuah sejarah. Kitab sejarah itu kan harusnya bisa menunjukkan konteks satu wilayah, satu proses kejadiannya. Ya. Nah, ternyata di sini diakui bahwa konteksnya pun tidak jelas. Nah, konteksnya tidak jelas. Jadi inilah. Jadi yang penting bahwa pada masa permulaan cerita-cerita mengenai Yesus dan orang-orang Kristen perdana itu diceritakan dari orang ke orang dan dari kelompok ke kelompok menurut artinya yang tertulis abad abad kedua bisa jadi adalah dari mulut ke mulut, dari abad pertama atau dari kekristenan awal atau dari kekristenan perdana itu baru ditulis nanti pada abad kedua, abad ketiga, abad ke-1, tapi dari mulut ke mulut tidak bisa dihindari. Dan kembali lagi, itu pun kitab yang ditemukan. Bisa jadi yang sebelumnya sudah beredar kitab itu, nah, kan yang ditemukan kan cuma satu kitab, salinannya, ya kan? Bisa jadi adalah salinannya, tapi kitab itu sudah dituliskan sudah dari kekristenan awal. Kembali lagi itu, artinya ini kitab yang dulu masih dituliskan pada lembaran-lembaran yang mudah musnah, tapi setelah abad kedua mulai dituliskan di lembaran kulit misalkan kan, jadi lebih awet. Nah gitu, jadi bukan berarti oh itu baru ditulis abad kedua, enggak. Ini kadang perlu diluruskan lah otak-otak mereka ini, para apologet ya, asal jebral aja gitu. Oke, terima kasih Bang Iwan, Bang Awi. Saya rasa itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya sudah sedikit memberikan tambahan. Ini sebagai kesimpulan pribadi saya dari menyimak ini ya. Meskipun pemateri tidak mengambil kesimpulan, cuma saya menyimpulkan bahwa Injil-Injil lain atau yang disembunyikan ini memang ada dan sejaman dengan murid-murid Paulus yang tertulis di dalam Matius tadi itu. Ada dan sejaman oleh itu. Bahkan penulisannya pun saya rasa sejaman dengan itu. Karena Injil ini sudah ada sejak zaman murid-murid Yesus masih hidup. Itu yang poin pertama yang saya tangkap dari ini, dari bisa saya simpulkan. Yang kedua, yang saya bisa simpulkan itu adalah adanya perbedaan, seperti kata Pak Agus tadi, faktor kepentingan. Sang pengkanon ini, entah berapa orang yang berkumpul saat itu, terus merumuskan mana gospel yang harus di-clipping dalam satu buku, kemudian disebut Bible itu, adanya kepentingan orang-orang itu. Sehingga saya dengar dari teman-teman Kristen cerita bahwa pada saat proses pengkanonan itu ada beberapa aliran yang akhirnya
diusir dan tidak disetujui, dianggap sebagai aliran sesat karena membawakan Injil yang berbeda dari apa yang dikanon saat ini. Yang ketiga, mengenai ini pertanyaan besar sebenarnya ini kepada teman-teman Kristen yang mengimani gospel ini, tidakkah mereka pernah bertanya-tanya atau mencari informasi di dunia internet saat ini mengenai Injil apokrif ini? Ternyata jumlahnya 10 kali lipat daripada gospel yang dikanon. Dan gospel yang dikanon itu otomatis berbeda, sangat jauh berbeda dengan gospel yang disembunyikan. Bahkan gospel yang disembunyikan ini mungkin ya, semuanya itu senada. Mungkin senada semuanya atau minimal 50% mereka sama semua. Jadi pertanyaan, apakah 40 Injil ini akan lebih salah atau akan dianggap tidak benar dibandingkan 4 itu? Sedangkan yang 40 ini mayoritas menyuarakan hal yang sama ya. Itu. Yang keempat, apa standar pada saat pengkanonan itu? Nah, inilah tadi kita kembali lagi pada kepentingan, standar kepentingan yang dipakai, sehingga ada 40 Injil ini yang di apokrif, yang disembunyikan. Yang kelima, teman-teman Kristen atau perlu pahami bahwa namanya di apokrif itu bukan berarti palsu. Bukan, itu artinya dirahasiakan. Mungkin banyak teman-teman Kristen menganggap atau mendengar dari pendeta-pendeta di gereja bahwa itu adalah Injil palsu, padahal bukan. Karena nggak ada standar yang bisa ditetapkan oleh teman-teman Kristen dari pihak manapun untuk mengatakan ini asli dan ini palsu. Karena semuanya mereka akui bahwa catatan sejarah, tulisan para saksi mata. Kalau kita bicara sejarah, keimanan disandarkan pada sejarah ini konyol. Karena sejarah itu akan ditulis sesuai dengan kepentingan. Contoh kecil saja sejarah di Indonesia ini kan. Sejarah di Indonesia yang kita ketahui di zaman Soeharto dengan di zaman sekarang berbeda. Berbeda. Banyak. Contohnya G30 SPKI. Di zaman Soeharto buku sejarahnya ceritanya, alur ceritanya seperti ini. Setelah Soeharto lengser, akhirnya alur cerita